Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Aymar Fadilah dengan NIM 25020101069. Di sini saya akan membahas perspektif mahasiswa terhadap fenomena jerat pinjol di Indonesia. Sebuah analisis kritis, solutif, dan dari sudut pandang pemerintah, konsumen, dan mahasiswa sebagai agen perubahan. Jadi kita akan membahas mengapa pinjol begitu menjerat. Karena fenomena marak pinjaman online yang menjerat masyarakat bahkan hingga kalangan mahasiswa memang menjadi isu krusial saat ini. Tekanan ekonomi, memudahkan akses digital, dan minimnya literasi keuangan seringkali menjadi kombinasi yang menyebabkan. Sebagai mahasiswa manajemen, kita bisa melihat masalah ini dari sudut pandang regulasi perilaku konsumen atau consumer behavior dan tanggung jawab sosial. Di sini kita akan membahas analisis perspektif mengenai apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Pertama, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kementerian Komunikasi dan Digital memegang kendali utama dalam memutuskan rantai pinjol ilegal dan menerbitkan pinjol legal. Pemberantasan pinjol ilegal tanpa kompromi. Pemerintah harus terus memblokir aplikasi dan situs pinjol ilegal secara agresif serta menindak tegas pelaku cyberbullying atau penagihan yang melanggar hukum pidana. Lalu pengetatan aturan pinjol legal atau OJK perlu memperketat batas maksimum bunga dan biaya admin agar tidak mencekik nasabah serta menerapkan credit scoring yang lebih ketat. Pinjol tidak boleh dengan mudah memberikan pinjaman kepada individu yang tidak memiliki penghasilan tetap, seperti mahasiswa yang tidak bekerja. Integritas kurikulum literasi keuangan. Memasukkan materi manajemen keuangan dasar ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Lalu kita bahas apa yang harus dilakukan oleh konsumen. Yang dilakukan oleh konsumen itu bisa membangun finansial literasi dan skala prioritas masyarakat sebagai konsumen harus menjadi benteng pertama bagi keuangan mereka sendiri melalui perilaku keuangan yang sehat. Paham perbedaan kebutuhan versus keinginan. Banyak orang terjebak pinjol bukan untuk kebutuhan mendesak, melainkan demi gaya hidup atau FOMO, fear of missing out. Konsumen harus disiplin menyusun skala prioritas. Jadi kita melakukan pinjol itu untuk keperluan yang berkelanjutan, bukan hanya untuk keperluan yang sekiranya hanya sebentar gitu. Seperti kita untuk membuka usaha itu bisa menggunakan pinjol, tapi yang legal, yang ilegal. Yang kedua itu ada prinsip 2L, legal dan logis. Sebelum meminjam, konsumen wajib memastikan apakah aplikasi tersebut legal, terdaftar di OJK, dan apakah bunganya serta syaratnya logis, masuk akal, dan sanggup dibayar. Ketiga itu ada menghindari gali lubang tutup lubang. Jangan pernah mengambil pinjaman baru untuk membayar hutang lama. Ini adalah jebakan atau bunga berbunga yang membuat utang menggulung tanpa kendali. Nah, kita
aku akan menjelaskan bagaimana mahasiswa sebagai agen perubahan. Nah, jadi mahasiswa bisa memiliki tanggung jawab moral sebagai jembatan antara regulasi pemerintah dan realitas di masyarakat, seperti edukasi dan kampanye literasi keuangan. Mahasiswa bisa memanfaatkan media sosial atau kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengedukasi warga tentang bahaya pinjol ilegal dan cara mengelola uang saku atau pendapatan secara bijak. Menjadi peer edukator di kampus. Di lingkungan kampus sendiri, mahasiswa bisa saling mengingatkan, membuat forum diskusi, infografis, atau posko pengaduan konseling finansial sederhana sesama mahasiswa. Bisa sangat membantu mereka yang terlanjur terjebak agar tidak merasa sendirian dan mengambil jalan pintas yang salah. Lalu bisa berpikir kritis dan menghadirkan solusi kreatif. Daripada mencari dana cepat lewat pinjol untuk kebutuhan kuliah atau organisasi, mahasiswa bisa menginisiasi gerakan ekonomi kreatif seperti koperasi mahasiswa yang sehat, program kemitraan usaha, atau edukasi mengenai beasiswa dan kerja paruh waktu yang aman. Jadi kesimpulannya adalah kunci kemandirian finansial sebuah bangsa bukan terletak pada seberapa mudah warga bisa mendapatkan pinjaman, melainkan seberapa cerdas mereka dalam mengelola aset. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.